Jadi mengapa kok Cina ngotot di situ ya? Ya. Dan pengen mencaplok semua wilayah di situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang ada di dalam laut Natuna Utara itu yang sekarang diperebutkan. Ya. Jadi kalau kita lihat data terakhir itu sekitar 11 miliar barrel ya cadangan minyak. Kemudian gasnya kurang lebih 150 triliun cubic feet. Jadi besar sekali potensinya. Jadi untuk masa depan itu yang diperebutkan. Karena pulaunya nggak ada di situ. Orang memperebutkan wilayah yang antah berantah. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika problem tapal batas itu dibawa ke mahkamah, ke arbitrase internasional, itu juga tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Seperti berlaku hukum rimba, ya, ketika siapa yang kuat dia yang berhak. Gitu. Dan kenyataan hari ini di wilayah kawasan Cina Selatan itu yang paling kuat siapa? Ya. Cina. Lawannya siapa ya? Ya ada Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia yang kemampuan ya baik ekonomi, militer dan segala macam masih di bawah mereka. Sehingga apapun yang dilakukan Cina itu seperti yang kita bisa lakukan adalah protes ke forum internasional. Seperti disampaikan di debat kemarin. Apa sih yang kita harus lakukan untuk menyikapi konflik di sana? Ya. Saya sepakat dengan 3 usul dari masing-masing calon. Tiga-tiganya. Masing-masing calon. Pertama, kita mainkan peran di forum-forum internasional seperti ASEAN misalnya untuk memainkan peran lebih kritikal untuk menyoroti invasi Cina masuk ke wilayah ASEAN. Kemudian kita mainkan mungkin di arbitrase kalau memang sudah mencaplok tapal batas kita, dan yang paling penting itu usulan Pak Prabowo, kita perkuat pertahanan di sana. Yeah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan kita masih ada problem di situ. Pertama, armada kita masih terbatas. Memang bagusnya kita bangun pangkalan militer di situ, di ujung Pulau Natuna sana, untuk memastikan bahwa kita hadir di situ. Yeah. Untuk memastikan, untuk memberikan statement ke Cina bahwa oke, ZEE di sini wilayah kami, kalian nggak boleh masuk. Dan itu yang harusnya menjadi penegasan. Nah, problemnya kita tentu belum sampai ke sana. Mungkin sudah terpikirkan oleh Kemenhan, tapi untuk eksekusinya belum, karena mungkin masih keterbatasan anggaran, dan kita masih harus memprioritaskan. Kalau kita harus standby-kan kapal fregat di situ atau kapal perang di sana, tentu nanti ada kekosongan di wilayah yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan karena wilayah Indonesia ini luas sekali. Armada kita itu belum cukup. Armada perang kita itu belum cukup untuk menjangkau setiap titik wilayah yang ada di Indonesia. Kita prioritas ke sini, kosong di sini. Kita prioritas di sini, kosong di timur. Nah, ini yang harus dipenuhi, dan itu butuh anggaran. Dan memang 130 triliun per tahun itu nggak cukup untuk Kemenhan, untuk kita memperkuat alutsista kita. Sehingga betul kata pasal nomor 3, minimum essential force kita itu turun, nggak tercapai target. Ya memang betul, secara modernisasi alutsista kita masih rendah. Memang kita secara ASEAN kita terkuat, di Asia kita nomor 4, di internasional kita nomor 13. Tapi secara modernisasi alutsista kita kan jauh sekali. Bahkan kemarin Pak Ganjar no utang no usang katanya gitu. Nah, ya itu. Jadi ini yang menjadi problem gitu. Secara kekuatan militer kita diakui, tapi secara modernisasi alutsista kita masih jauh. Gitu. Bayangkan kalau satu kapal induk Cina nongkrong di depan laut Cina Selatan, kita mau apa? Yeah. Amerika nggak bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, sekarang problemnya ini eskalasi konflik di sana sudah makin meluas. Cina makin memperkuat kehadiran Cina, dan Amerika juga tentu nggak mau terganggu kepentingannya yang ada di sekitaran wilayah itu seperti Singapura dan Malaysia. Nah, ini tentu yang nanti kita akan melihat bagaimana eskalasi di sana. Tapi yang jelas adalah potensi Natuna besar sekali. Kita kalau nggak jaga itu nanti bisa dicaplok. Terutama potensi alam yang ada di bawahnya. Gitu. Nah, itu yang sekarang menjadi fokus. Pemerintah terkendala karena apa? Untuk mengeksplorasi cadangan minyak maupun cadangan gas di sana itu butuh investasi besar. Kita harus mencari operator migas yang memang mampu dan punya kapabilitas untuk itu. Nah, kabar terakhir salah satu investor operator yang akan menggarap di blok tuna yang ada di Natuna Utara itu juga sudah keluar. Gitu. Padahal marketnya untuk menjual gas itu ada di Vietnam. Nah, ini yang menjadi tugas berikutnya bagi presiden terpilih nanti untuk
memperhatikan lebih fokus di situ. Tapi saya melihat nih, saya memberikan kredit untuk Pak Jokowi. Selama beberapa periode presiden yang sebelumnya, yang paling sering Natuna itu justru Pak Jokowi loh. Ya, betul. Bisa 4 atau 5 kali di sana. Itu artinya pemerintah sudah memberikan atensi yang cukup tinggi ke Natuna. Walaupun belum secara jelas untuk apakah memutuskan bangun pangkalan militer yang besar di sana atau tidak. Itu semua masih melihat eskalasi. Cina apakah nanti akan lebih berani untuk mengganggu kapal-kapal kita, nah itu nanti kita belum tahu. Seperti yang terjadi 2019 yang lalu ketika dia menembak satu kapal patroli milik Filipina dekat Kepulauan Spratly. Apakah nanti Indonesia akan diperlakukan seperti itu? Nah ini juga saya yakin China juga nggak gabah. Karena ya China pasti akan memainkan peran yang juga ya namanya sebagai polisi dunia nomor 2 ya. Tentu dia akan coba ya pasti akan mencoba bermain untuk meningkatkan eksistensinya di wilayah itu. Tinggal ini kita bagaimana bisa merespon dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih proaktif dan melindungi kedaulatan kita di wilayah itu. Jawaban dari ketiga capres sebenarnya memang sudah on the track sebenarnya, tiga-tiganya. Ya memang harusnya seperti itu. Ya. Nanti siapapun yang terpilih pasti akan melaksanakan itu. Memang ketika menggunakan forum ASEAN memang belum sampai hari ini memang belum efektif ya. Karena konflik masih terjadi. Kita mainkan peran di arbitrase juga ya kita seperti berhadapan dengan kondisi ambiguitas, kondisi di mana ya tidak kuat juga gitu. Ketika kita perjuangkan tapal batas di situ ternyata yang bermain justru hukum rimba. Nah, yang mungkin yang paling efektif nanti kita tingkatkan kehadiran militer di sana. Itu yang paling efektif karena itu salah satu cara kita menjaga kedaulatan wilayah kita dari infiltrasi pihak asing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.